Oke, cek. Maaf ya teman-teman, kita ngaret banget karena ya nggak tahu ya pembayarannya padahal pas waktu dan nggak harusnya nggak ada yang bermasalah gitu. Tapi tiba-tiba di disable, tiba-tiba nggak bisa fitur ini dan itu. Gitu. Jadi saya mohon maaf atas hal itu ya dan ketidaknyamanan ini. Oke, sekarang kita langsung mulai di pembahasan kita yaitu tentang pembelajaran machine learning ya. Oh, sorry, pembelajaran machine learning. Nah, jadi selamat untuk kalian kalau sudah melakukan data visualisasi, analisis data menggunakan pandas itu merupakan hal dasar ya teman-teman untuk mencari ide dan bahasanya mungkin untuk mencari insight ya dari data kalian itu. Nah, sekarang ternyata kita juga bisa menggunakan alat matematis namanya adalah machine learning. Yang mana di sini kenapa saya sebut alat matematis? Karena nanti pemodelan di dalam pembelajaran ini menggunakan formulasi matematika. Tapi kita bukan membahas tentang pelajaran matematikanya, tapi kita sudah menggunakan library yang sudah jadi, modelnya kita tinggal pakai. Dan nanti saya coba menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, di mana model matematika tersebut berjalan. Di mana bukan berjalan, tapi analoginya gimana. Oke? Nah, jadi ini terkait teman-teman, eh, ketika kita mempunyai suatu masalah ataupun menguji ya tepat suatu ide kita memerlukan kayak sesuatu validasi. Nah, validasinya itu apa saja? Ada metodenya yang disebut sebagai pengujian A atau B. Yang mana ini adalah metode penelitian hipotesis yang didasarkan atas pengujian produk pada sebagian pengguna yang dipilih secara acak. Nah, kemudian setelah kalian validasi, oke, saya punya apa namanya teori, kalian validasi. Nah, ada metrik ukur. Apa itu metrik ukur? Metrik ukur itu adalah indikator nilai yang mengukur kualitas ataupun kuantitas dari produk atau ide kalian seberapa benar. Itu yang disebut metrik ukur, bukan matriks ya, metrik ya. Nah, kemudian ini dia tahapan secara umum. Jadi kalian tentukan tujuan utamanya apa, tentukan hipotesisnya apa dari data kalian, tentukan metrik ukurnya apa, siapkan eksperimen dan lakukan eksperimen dan kumpulkan data. Oke? Nah, sekarang salah satunya alat untuk memecahkan masalah tersebut dikenal dengan istilah apa? Ini maksudnya alat untuk apa namanya? Validasi sekaligus ada di sini nanti metrik ukur terhadap ide itu, terhadap ya validasi idenya gitu. Namanya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Salah satu tugas pembelajaran mesin adalah mengklasifikasikan pengguna ke dalam beberapa kelompok data yang ditentukan. Nah, jadi machine learning itu biasanya kita singkat sebagai ML. Yang mana ini nanti machine learning ini tugasnya apa? Pertama, untuk klasifikasi. Klasifikasi. Nah, kemudian yang kedua ada satu lagi regresi. Nah, sekarang saya tanya, ada yang pernah mengenal istilah klasifikasi dan regresi? Ada? Klasifikasi kayak analisis gak sih? Analisis. Oke. Nugra? Kurang. Gak apa-apa. Nugra maybe? Hmm? Nugra mau membantu? Hmm. Rifki? Anggun? Darel? Wisnu? Parisha? Kenzi? Apa yang kalian Regresi, ketahui? regresi belum pernah dengar, Kak. Oh, kalau klasifikasi? Klasifikasi itu kayak ya mengenali apa Ini kalau nggak eh, mengenali, apa ya, Kak? Tuh lupa deh gimana jelasinnya. oke. Ini tak kayak, kalau nggak salah masih di takson-takson gitu ya. Bener gak sih? Lupa. Kalau yang lain, ada yang mau berpendapat? Apa itu klasifikasi? Apa itu regresi? Saya tulis ulang.
EML Mobile Legend. bukan. Machine learning. Klasifikasi. Yang lain, Pak Risha, Kenzi, regresi. Satu lagi saya belum sebutkan. Kalian harus paham dulu yang ini. Ada yang mau? Darel, maybe? Gimana, Darel? Wisnu? Hmm, tidak ada kah? Oke. Kalau tidak ada sekarang pakai yang ini ya. Jadi klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu pengelompokan. Pengelompokan yang sudah ada labelnya. Oke? Pengelompokan yang sudah ada labelnya. Sedangkan regresi itu kalian mengestimasi sesuatu yang sifatnya kontinu. Nah, artinya apa? Klasifikasi biasanya kita memprediksi sesuatu yang sifatnya kategori. Contohnya, kalian mungkin sekarang kan yang lebih boomingnya itu adalah sentimen analisis terhadap Pertamina. Sentimen, sentimen Pertamina. Nah, nilainya itu ada dua, yaitu bisa sangat baik, sangat buruk, baik, pokoknya yang kategori-kategori itu. Yang sederhananya itu baik atau tidak baik lah gitu. Ada dua lah, baik atau tidak baik. Nah, ini yang disebut pengklasifikasian. Diklasifikasikan apakah komentar yang demikian terhadap Pertamina itu tergolong baik atau tidak baik. Gitu. Oke? Kemudian, kalau regresi itu kita mengestimasi atau memprediksi sesuatu yang sifatnya angka. Contohnya apa, Kak? Contohnya harga rumah. Harga rumah. Kemudian harga mobil ataupun apa lagi ya? Selain harga, prediksi cuaca hari ini. Prediksi cuaca sekian curah Kemungkinan. hujannya. Gitu ya. Nah, intinya di sini nilainya itu numerik kalau regresi. Oke? Kalau klasifikasi itu nilainya kategorik, kalau regresi itu nilainya numerik. Paham sampai sini, guys? Nah, Paham? mm-mm. Di klasifikasi itu lebih kayak sifat ya. Ya, sifat betul sekali. Kalau regresi Ya, jumlah ya angka ya, bukan angka nggak angka. melulu jumlah ya, angka ya. Jadi prediksi rumah biasanya kan, kemudian prediksi kadar air misalnya dalam sesuatu. Nah, itu yang disebut regresi. Nah, sekarang ada satu lagi cabang. Ini yang cukup sulit ya. Kenapa cukup sulit? Karena di sini memerlukan sesuatu hal kayak validasi ilmunya, guys. Ya, apa itu? Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah. Nah, pernah mendengar istilah ini, guys? Apa? Clustering. Pernah mendengar? No. No? Pernah Siapa yang dengar pernah? tapi nggak pernah dicari artinya apa. Kalau Rifki mungkin? Apa Rifki? Artinya Rifki. Ayo guys, berpendapat dulu lah ya. Supaya saya tidak berbicara sendirian. Ayo, Proses Kan? partisi satu set objek dan Kenzi. kemudian Oh, apa nih? Clustering sama kayak cluster. Iya, betul. Sama kayak cluster. Artinya apa? Artinya apa? Darel, arti cluster apa? Hanya asal nyebut. cluster verb Cluster itu subject. bisa dibilang kelompok ya, teman-teman. Oke, Mhm. kelompok. Tapi ada bedanya loh. Apa bedanya kalau gitu klasifikasi sama clustering? Kalian mungkin bertanya demikian, ya. Nah, bedanya adalah kalau klasifikasi ini, teman-teman, ada label pengklasifikasiannya.
Oke, maksudnya gimana Kak? Saya jelaskan. Misalnya nih, di sini terdapat eh, 3 orang misalnya, yaitu Wisnu, kemudian Patih, sama katakanlah Parisa. Kemudian terdapat 5 kelas, A, B, C, D, sama E. Nah, ketika kalian ingin mengelompokkan orang ini atau grup inilah ya, misalnya satu lagi Kenzi misalnya, ke dalam kelas ini, artinya apa? Kalian sudah ada label kelasnya, yaitu A, B, C, D, sama E. Jadi klasifikasi itu kalian sudah punya label untuk mengklasifikasikannya, mengkelompokkan. Sedangkan kalau kelas string, kalian nggak punya label sama sekali. Nggak punya label sama sekali. Contohnya, di sini, kalian berberapa orang di sini? Di sini Kak hitung kalian satu, dua, berapa orang? 8 orang. 8. Nah, dari 8 orang ini, saya akan bagi menjadi berapa kelompok. Nah, itulah klaster. Nangkep bedanya, guys? Hmm. Ya. Jadi kalau klasifikasi itu ada label. Oke, ada 5 kelompok. Nah, kalau clustering itu kelompoknya tidak menentu. Misalnya kalau 8 orang, oke, saya bagi deh jadi 4 kelompok. Boleh nggak jadi 2? Boleh. Ya, itu cluster namanya. Oke? Kalau klasifikasi ada labelnya, kalau cluster nggak ada labelnya. Paham ya? Hmm. Paham, guys? Aman lah ya? Gimana, Kak? Nah. Gimana? Oke, ulang ya. Bikin ulang. Oke, misalnya di sini kalian ber 8 orang ya. Tulis nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kelasnya itu ada misalnya kelas A, kelas B, sama kelas C. Nah, sama kelas D. Nah, kalau kalian didefinisikan sebagai klasifikasi, berarti kalian akan dikelompokkan ke dalam sesuatu yang sudah ada namanya, ada labelnya bahasanya. Oke? Artinya apa? Misalnya orang pertama sampai orang kedua itu masuk ke kelas A. Nah, ini masuk ke kelas A. Orang ketiga sama ke kelas kelas 4 itu masuk ke Di kelas B. B. Kemudian dan seterusnya C, 6, kemudian 7, D. 8 D. Oke. Itu klasifikasi. Ada labelnya ada labelnya atau kelas tujuannya itu sudah ada gitu disediain. Nah, kalau clustering kalian ber 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, clustering itu membagi juga. Tapi kalian tidak menentu pembagiannya berapa. Apakah ke dalam 4 kelas, apakah ke dalam 5 kelas, apakah ke dalam 2 kelas, 3, 6, gitu. Nggak menentu. Ya, Jadi lebih jadi bebas gitu ya. iya lebih bebas. Jadi misalnya nih, di sini ada 8 orang. 8 orang ini terdiri dari misalnya, oke, perempuannya 4, kemudian laki-lakinya 4. Oke, saya bisa apa namanya mengklasternya menjadi 2 kelas, yaitu kelas perempuan dan kelas laki-laki. Boleh seperti itu? Boleh. Ada lagi yang lain? Boleh. Oke, saya ingin berpasangan aja deh, satu perempuan, satu laki-laki. Boleh seperti itu? Boleh. Artinya ada 4 klaster nanti. Oke? Nah, Iya. kemudian misalnya mau menjadi 3 klaster gimana? Boleh, tapi semuanya nggak terisi sama. Yaitu yang ini, sama yang ini. Gitu. Itu clustering. Loh, kalau gitu yang mana yang paling benar? Nah, muncullah pertanyaan seperti itu. Betul nggak? Yang mana yang paling benar? Tidak ada yang paling benar. Maksudnya gimana? Itu benar-benar kalian yang tahu keilmuan dasarnya. Maksudnya gimana keilmuan dasar, Kak? Contoh, kalau kita di Indonesia punya 280 juta penduduk, betul? Betul? Kenapa dibaginya jadi 38 provinsi? Kenapa enggak 200 provinsi? Ah, tidak ada yang benar. Itu ilmu sosialnya yang apa namanya? Tempat kita mencari tahu. Atas dasar apa kita membaginya dari provinsi ke dalam 38 atau berapa provinsi sekarang? Saya nggak tahu.
Gitu Waduh. ya. 40 ataupun 50 gitu. Atas dasar apa? Apakah kedekatan daerah ataukah berdasarkan suku ataukah ini? Itu ya. Itu clustering. Nangkep kan Iya, idenya? iya, Nangkep ya? mantap, mantap, mantap. Oke. Jadi seperti itu ya. Karena kenapa saya jelaskan ini? Banyak yang masih belum membedakan, belum tahu membedakan. Iya, seleksi itu kayak berbeda label aja. Bukan seleksi sih ya, tapi kayak pengelompokan, tapi nggak menentu labelnya. Ya, Hmm. Darel. Jadi kalian mengelompokkan juga clustering. Cuman labelnya kalian kayak nggak tahu gitu. Nah, contoh yang paling umum yang tadi nih. Misalnya saya punya apa namanya? eh ya, tadilah 8 orang itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian mau clusterin ini menjadi berapa kelompok gitu. Kalau mau 4 berarti dua orang gitu. Oke? Oke, kalau mau 3 berarti ada yang 3, ada yang 2 gitu. Kalau mau 5, oke, berarti ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 kelompok. Oh, Gitu, berarti ada gini yang Kak, berarti dia juga ndak harus bagiannya secara genap juga ya, berarti boleh enggak, ganjil juga. enggak harus ya. Itu makanya saya bilang itu keilmuannya itu ilmu dasarnya lagi gitu. Ilmu dasarnya, ilmu apa ya? Domain knowledge-nya gitu. Saya nggak tahu Hmm. bahasanya. Domain knowledge asalnya. Oke? Paham ya clustering guys? Contoh yang Oh, paling nyata itu adalah kalian pernah mendengar istilah segmentasi pasar? apa? Segmentasi pasar. Segmentasi? Segmentasi. Hmm, Pernah? enggak. Enggak. Oke. Kalau apa namanya? Kalian tahu kan waktu kasus COVID dulu kan dibagi ke dalam daerah. Ada yang super parah, ada yang parahnya nggak super gitu. Daerah-daerah COVID-nya. Kemudian ada Mm-mm. yang hijau, kemudian ada yang hitam gitu. Pernah kan? Ya, Kemudian pernah ada dengar. yang merah. Nah, ini bukan klasifikasi, teman-teman. Ya, ini adalah clustering kasusnya. Kenapa? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu banyak orang ini dikelompokkan ke berapa ke beberapa ini kelas ya. Ya, sampai ada kan ada yang area aman, area normal, saya nggak tahu lah itu. Kemudian yang black sama yang merah itulah. Itu mungkin ya. Nah, ini Yang parah metodenya sampai parah banget. metodenya lanjut nanti, metode lanjut dari machine learning. Namanya Kamin ya. Kamin. Iya. Jadi orang-orang itu atau kamedoid lah. Jadi sekumpulan titik-titik orang itu Mhm. ini nih dikelompokkan berdasarkan kedekatan dari mereka atau Hmm. pergerombolan mereka. Contohnya nih, ini kan kalian lihat titik-titik nih. Oh, ini Mhm. bergerombol. Oke, ini klaster 1. Ini bergelombol klaster 2. Ini bergelombol klaster 3 dan seterusnya. Gitu ya, nggak menentu. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, nggak harus begini. Oke? Udah harus Itu bergerombol juga berarti iya, bisa. iya, salah satu metodenya metode dengan melihat kegerombolannya, medoid namanya. Salah satu metode yang lain apa, Kak? Metode yang lain kamin Kalau berdasarkan misalnya mereka pencar, Kak, kayak ah, nggak harus nyatu gitu, nggak kenapa? gerombolan, nggak gerombolan juga. Maksudnya mereka tuh mencari tuh termasuk juga atau enggak? Iya, tergantung metode yang kita pakai, ya. Hmm, gitu. Kalian nanti metodenya apa gitu. Hmm, Oke? ya. Oke. Nah, sekarang itu metode lanjutan, cuman kalian harus tahu supaya nanti saat apa namanya belajar ini kalian tidak apa bingung apa arti clustering sama klasifikasi. Waduh. Oke, sekarang pembelajaran mesin. Oh my God. Hmm. Pembelajaran mesin teman-teman itu adalah kombinasi dari keilmuan matematik, statistik, sama ilmu komputer atau computer science Wah, atau algoritma. Ya. Nah, jadi kalau kalian bisa mengkombinasikan yang tiga ini, maksudnya mengkombinasikan apakah kalian paham
ya terkait matematika dan statistik dan paham computer science, maka selamat kalian berada di, ya kalian akan menjadi super expert machine learning. Oke, sebentar saya stop dulu. Eh, aduh. Oke guys. Oke. Nah sekarang apa sebenarnya definisi dari machine learning itu? Machine learning kalau di sini dia bilangnya kekhasan bukanlah penyelesaian langsung suatu masalah dengan menggunakan algoritma tertentu, tapi pembelajaran dalam proses penyelesaian banyak masalah serupa. Ini agak ambigu definisinya teman-teman. Kenapa? Karena ini ditranslate ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Hmm. Nah, definisi yang mungkin aduh ya udah deh nggak apa-apa. Kalian lihat guys? Iya. Oke. So, sekarang apa itu machine learning? Machine learning itu metode matematis, teman-teman. Metode matematis, statistik, dan algoritma atau computer science untuk menemukan pola dari suatu data. Nah, itu definisi sederhananya begitu. Ya, untuk menemukan pola dari suatu data. Nah, contohnya apa? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya lah. Yaitu pertama, model estimasi cuaca, Kiraan cuaca. perakiraan cuaca. Kalian tahu kan di BMKG Mm-mm. atau di HP kalian lah, di kalian mungkin melihat di sini kayak begini nih, grafiknya. Kemudian ada begini. Nah, ini salah satu model machine learning yang dipakai. Oke, teman-teman? Ya, jadi itu perpaduan antara ilmu komputer sama matematika dan statistika. Kemudian, keputusan pemberian pinjaman ini dalam kasus ini negara Amerika ya, tapi Indonesia juga sekarang sudah melakukan hal ini ya. Dan semoga kalian tidak sampai melakukan hal ini. Eh, dia bisa mendeteksi intinya ya. Jadi model machine learning itu bisa mendeteksi apakah orang itu nanti ketika diberi pinjaman akan mengembalikan pinjaman atau tidak gitu. Bisa Hmm. sejauh itu ya. Kemudian filter spam. Kalau kalian punya email, itu kan ada email yang tergolong spam sama bukan spam atau not spam alias important. Pernah mendengar itu? Mhm. Nah, ini kalian kan dikirimi pesan nih sama seseorang, misalnya saya nih mengirimi kalian pesan ke email. Jadi ada model yang mengatur apakah pesan saya itu adalah spam ataukah not spam atau penting gitu. Oke? Nah, Oke. bisa bisa terjadi kesalahan nggak? Bisa. Nggak ada model yang sempurna kan? Ya, nggak ada model yang sempurna. Bisa terjadi kesalahan. Tapi ada model yang memang akurasinya, ketepatan klasifikasinya itu sampai 99,9%. 0,1%-nya ini bisa salah. Maksudnya itu bisa tidak tepat gitu. Jadi nggak ada yang sempurna lah intinya. Gitu teman-teman. Oke, ini aplikasi. Ini aplikasi beberapa. Nah, mungkin kalian juga tahu fraud detection, guys. Tahu Detection. fraud detection. Ini defini apa? Mendeteksi. Suatu model yang dapat mendeteksi apakah seseorang itu merupakan seorang penipu, Nipu. pencuri, ya atau tidak. Nah, ini biasanya dipakai di sistem banking. Nah, kalau kalian tahu banking itu kan sensitif ya karena ya keuangan seseorang ada di sana, finansial seseorang ada di sana. Nah, Hmm. sistem ini dipakai dan ini salah satu implementasi dari machine learning. Itu hebatnya machine learning ya. Gak hebat sih, biasa aja ya. Oke, sekarang gimana komputer mengetahui cara membuat rumus yang akan membuat prediksi itu? Sederhananya pertanyaan ini bilang, loh gimana ya sekarang caranya komputer itu, gimana ya caranya komputer itu dapat kayak memahami gitu. Kok dia bisa mendeteksi ini dan itu gitu. Nah, di sini
kalian harus yang pertama siapkan datanya. Kenapa perlu data? Karena dari data dilihat polanya nanti, ya. Jadi dari sini dilihat pola. Wah. Setelah itu dipilih algoritma dasar. Nah, apa itu algoritma? Ingat ya, teman-teman. Algoritma bukan algoritma sebenarnya, tapi program, ya. Jadi algoritma dasar di sini artinya apa? Coding yang udah jadi, ya. Bisa nggak dibuat dari awal? Bisa, tapi agak ribet, super ribet malah. Ya, jadi algoritma dasar maksudnya codingannya udah jadi, kita nanti tinggal pakai. Jadi kita nggak perlu ngoding dari awal bang. Oke, kita tinggal pakai. Nah, ini dibungkus dalam namanya apa? Mungkin kalian akrab dengan ini, modul atau library, Mhm. gitu. Ya, jadi Laravel itu termasuk library itu ya. Kita siap pakai aja itu. Kemudian mungkin kalian juga kenal istilah dengan apa namanya? Saya nggak tahu. Contohkan kalian TensorFlow, kemudian bawaan jadi React, kalian mungkin tahu ini. Ya, ini semua sesuatu hal yang sudah jadi yang tinggal dipakai. Ya, teman-teman. Nah, kita nanti setelah mempersiapkan data, kemarin kan kalian sudah persiapan datanya ya, melakukan visualisasi, analisisnya gitu. Sekarang siapkan algoritma untuk penindaklanjut dari analisis kalian. Nah, kemudian pemilihan parameter model ini artinya di setiap model atau algoritma dasar yang kalian pakai ada parameter. Nah, model atau algoritma dasar itu ibarat fungsi, teman-teman. Fungsi Hmm. yang parameternya itu ada di dalam tanda kurungnya ini. X, Y, Z. Nah, yang X, Y, sama Z ini nanti yang akan kalian tentukan nilainya yang paling optimal yang mana. Apakah saya harus menghitung, Kak? Tidak. Ya, menghitung pakai coding? Yes. Ya, Ah. kita akan menggunakan coding. Ya, maksudnya kita nggak perlu secara manual pakai kertas gitu. Kenapa? Oh. Karena datanya nanti bisa sampai 10.000, 20.000. Kalau kalian menghitung manual, tangan kalian kayaknya harus 5 ya. Saya nggak tahu. Pokoknya tidak bisa, tidak memungkinkan. Ya. Ya. Nah, sekarang gimana kita akan berbicara pertama algoritma dasar machine learning yang memecahkan kasus klasifikasi, teman-teman. Oke, kasus klasifikasi. Oke. Nah, jadi di sini nanti saya tunjukkan contoh prediksi dan di sini mungkin saya nggak tahu ya harapan kalian prediksinya itu gimana gitu ya. Maksud saya itu dulu saya belajar machine learning pertama kali itu prediksinya itu kayak saya bisa memvisualisasikan sesuatu. Ternyata enggak, teman-teman. Di sini nanti kita akan melihat angka, kemudian probabilitas, sama kalian akan melihat model matematika. Itu aja. Ya, itu yang kalian harus pahami gitu di bab ini tuh. Oke? Nah, sekarang kasus yang pertama, ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjut ke kasusnya? Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Wisnu, Darel, Kenzi, Rafael, Parisha, Fatih, Anggun, Nugrah, ada? Apa ya? Gak tahu saya. Silakan aja. Kalian kemarin saat graduasi Python Pro-nya next levelnya diperkenalkan apa? Maksudnya kalian apa namanya diberitahu akan belajar apa aja? 3D modeling kayaknya. 3D, oke, 3D modeling. Ada lagi? Ya, kita Iya. akan belajar 3D modeling. Ada lagi? Hmm. Boleh. Nugrah, Kenzi, Anggun, Parisha, 3D game, Kak. 3D. Oh, Parisha sama ya. Setahu saya web juga. Ya, ada web kok. Bener, Ya ada udah web. web.
web. Web. Ada lagi nggak? Hmm. Saya soalnya ingin mengumpulkan nih dapat kalian dulu ya. Karena machine learning itu luas banget teman-teman pembahasannya. Luas banget asli. Web ya, 3D modeling ya. Jadi kita akan membuat game 3D nanti, tapi kita ingin memahami logikanya. Ini pembuatan Minecraft super duper sederhana ya. Kemudian nanti kita akan belajar web ya, betul banget. Ada lagi nggak yang lain? Saya belum mendapatkan jawaban yang saya minta nih. Wisnu, Rafael, Kenzi, Hmm. nggak ada? Hmm. Ya udah, kalau nggak ada berarti oke, saya nggak perlu meluas. Oke, sekarang kalau kalian nggak ada pertanyaan di sini, kita akan coba membuat model pertama kita dengan menggunakan data Titanic, penumpang Titanic ya. Jadi Teknik. iya, eh, Titanic Passengers ya. Jadi data ini nanti isinya saya akan perlihatkan adalah suatu klasifikasi. Apakah kan penumpangnya sekitar berapa ribu ya? Saya lupa, sekian ribu. Nah, karena kan kasusnya di kapal ini itu adalah dia tenggelam, teman-teman. Betul? Kapal ini tenggelam. Nah, jadi Hmm. dari data apa namanya user yang didapatkan, yang dikumpulkan oleh badan nasional, internasional, itu dia mendapatkan data penumpang banyak sekali, sampai berapa ribu, saya lupa. Nah, dari data penumpang itu kita ingin memprediksi apakah penumpang dengan ID segini, ciri-ciri ini bertahan hidup atau sudah meninggal gitu. Dan logikanya nanti kalian lihat. Oke? Nah, kemudian nanti di akhir akan muncul pertanyaan. Loh, Kak, kemudian dari mana kita tahu bahwa dia beneran hidup atau enggak? Nah, itu. Intinya kan di situ sebenarnya, ya. Gitu ya. Ini bukan ilmu otak-atik ya, bukan ilmu guna-guna juga. Ini matematika, ya. Oke? Siap nih, teman-teman? Kalian siap? Saya langsung ke collab kalau kalian sudah siap. Atau saya jelasin teorinya dulu dikit ya. Oke. Nah, jadi nanti saya kasih data berupa namanya Titanic.csv, teman-teman. Kemudian kita akan pakai Pandas juga ya. Nah, ini dia terkait data penumpang itu, teman-teman. Ada kolom passengers ID, ada survive, pick class, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, age-nya apa, kemudian ship SP-nya apa, kemudian park, tiket, fare, cabin, embark, gitu. Nah, jadi nanti di dalam machine learning kita mempunyai sesuatu yang disebut target, teman-teman. Oke? Target, yang mana target itu yang akan kita estimasi atau prediksi. Nah, disitulah nanti model kita berjuang. Nah, kayak begitulah, berjuang untuk gimana, apakah dia benar atau salah gitu modelnya. Oke? Paham? Nanti saya jelaskan yang mana variable target, yang mana variable predict. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis langsung ke datanya saja. Stop share. Ini ada dua metode, teman-teman. Pengerjaannya bisa di VS Code, bisa juga kalian pakai Google Colab, tapi saya tunjukkan yang di Google Colab dulu aja ya, supaya Oke. kalian kalau kalian mau memakai VS Code juga bisa. Nanti saya tunjukkan caranya. Nah, kalian lihat? Wow. Lihat guys? Ya, lihat, Kak. Ya ini saya udah selesaiin ya. Jadi nggak perlu repot dari awal banget, supaya waktu kita hemat gitu. Kalian dapat praktik juga.
Oke, yang pertama import pandas SPD, kemudian baca datanya pd.csv, ini pet saya. Habis itu, nah di sini teman-teman, ya, ini sambil saya jelaskan dan mohon diperhatikan ya teman-teman, karena ini penting Baik. banget. Jadi, di dalam machine learning, dia itu ingin melihat pola dari data, teman-teman. Pola dari data. Nah, kemudian step pertama ketika data sudah kalian kumpulkan, ini datanya nih, kalian dapatkan datanya, udah kumpul lah ya datanya. Sekarang kalian load, muat datanya sama bersihkan. Nah, tahap yang kemarin ya, bersihkan teman-teman. Nah, kenapa perlu dibersihkan? Karena machine learning itu tidak bisa membaca data yang tipenya ini yang pertama. Oke? Nah, kemudian, loh Kak, ini kan bukan NA, tapi kakak di sini makanya drop, yang artinya nanti kakak mendrop kolom passenger ID, kemudian name, tiket, sama kabin. Nah, maksud saya adalah apa hubungannya sama NaN gitu? Gitu kan? Pertanyaannya mungkin seperti itu. Sekarang saya jelaskan. Kita lihat dulu tampak dari datanya ya, supaya kalian nggak penasaran. Ini datanya guys. DF, oke. Ada .f. Nah, ini data yang udah dipangkas ya. Nah, ini datanya teman-teman, passenger ID 1, 2, 3, 4, sampai banyaknya penumpangnya. Survive 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0 artinya meninggal, kemudian 1 artinya bertahan hidup. Pickless 1 sampai 3. 1 sampai 3. Namanya ini unik semua. Kemudian, ini jenis kelamin ya teman-teman. Jangan kalian berpikir yang aneh-aneh ya. Kemudian age, ini ya umur. Nah, kalian juga bisa memprediksi umur ya. Nah, ini kasusnya regresi. Kalau kita memprediksi umur, karena umur itu adalah numerik. Dan chip SP, parts, tiket, kemudian pare, kabin, embark. Gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Kenapa saya mendrop kolom-kolom tertentu ini, yaitu passengers ID, name, kemudian tiket, kemudian apa lagi? Kabin. Kenapa demikian? Kita lihat dulu datanya. Kalian nggak penasaran? Data ya, dua. Oops. Oh, sorry. DF ya. Saya pakai DF. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kenapa kita perlu mendropnya? Jadi, teman-teman, uniknya machine learning itu, dia nggak terlalu bisa, bukan nggak terlalu bisa, kita tidak ingin membuang-buang waktu dengan menganalisis pertama dari passenger ID, data yang semuanya itu unik, setiap barisnya itu unik. Nah, kalau kalian perhatikan, passenger ID ini nilainya dari satu baris pertama sampai baris terakhir itu selalu bertambah satu. Artinya nggak ada informasi yang signifikan di sini. Nggak ada informasi yang penting. Loh, maksudnya gimana, Kak? Maksudnya, semuanya ini berbeda. Ya, 1 sampai 889. Semuanya ini berbeda, teman-teman. Oke? Itu yang pertama. Sehingga kita drop data yang benar-benar unik, yang tidak ada kesamaan sama sekali, nggak ada pola di dalamnya. Itu intinya, nggak ada pola di dalamnya. Oke? Paham ya? Paham guys? Agak bingung sedikit. Agak bingung. Oke, Mungkin mungkin yang mungkin. namanya kenapa di drop? Nah, ya, yang nama juga demikian. Karena nama orang, tiap tiap orang tuh punya nama yang berbeda dong. Betul nggak? Ya, Yep. betul ya. Betul dong. Makanya artinya apa kalau setiap itu unik semuanya, beda dari yang ini, berbeda dari yang ini, berbeda dari yang ini. Oke, gitu ya. Nah, loh, terus Kak, tadi kata Kakak kita apa namanya akan memprediksi apakah pasien ini bertahan hidup atau enggak.
Tapi kita mendrop namanya. Lah, gimana ceritanya? Mungkin muncul pertanyaan begitu. Nah, itu masalah belakangan, teman-teman. Itu masalah belakangan. Kenapa? Kita nanti bisa melihat ulang dari indeks data itu. Misalnya, misalnya nanti pasien atas nama Brown Mr. Owen Harris ini itu ternyata prediksinya dia bertahan hidup. Lihat aja indeksnya. Oh, ini indeks keberapa? Namanya tadi siapa? Nah, gitu. Itu mudah. Itu masalah belakangan ya. Itu yang paling akhir nanti. Oke? Paham ya? Kemudian tiket juga demikian ya, teman-teman. Tiket setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau sama mungkin ya, itu akan merugikan ini ya, maskapainya atau kapalnya gitu. Jadi ini unik semua. Kemudian yang ini juga unik dan banyak sekali nilai yang hilang. Ya, sehingga 4 ini kita drop terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia terlalu berbeda-beda, semuanya berbeda-beda, nggak terlalu berbeda-beda. Machine learning-nya nanti nggak bisa menemukan pola dari datanya itu gimana. Oke? Itu yang pertama. Oke? Paham? Paham? Iya. Membingungkan nggak? Agak bingung kalau Pusing. apakah namanya di drop sih. Oh ya, ya, yang intinya adalah gini. Kalau kalian punya data yang semuanya unik, kayak nama, kemudian ID, kemudian user ID, nah itu teman-teman tidak akan berguna dalam pemodelan machine learning. Karena apa? Semuanya unik. Kenapa Kak kalau semuanya unik? Nah, kalau semuanya unik itu nggak bisa menemukan machine learningnya nggak bisa menemukan pola. Gitu. Oke? Paham? Jadi kita kalau pengen nyari yang spesifik itu apa siapa yang survive gimana? Ya, ini yang berguna nih. Ya nomor indeks nih, Pati. Misal nih, misal katakanlah pasien yang atas nama Graham Miss Margaret Edith gitu. Kita kan menghapus ini ya, ini terhapus nih. Betul nggak? Iya. Tapi kan nomor indeksnya tetap. Oh. Betul dong? Nggak, Iya. nggak. Iya, iya. Kan kita pakai Pandas. Pandas itu kan terdiri dari sequence of data, series data. Yang mulainya Oh. dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya nanti, misalnya kita nggak tahu namanya. Graham Miss Margaret Edith. Kemudian dia prediksinya bertahan hidup, yaitu 1. Ya udah lihat aja nomor indeks data itu. Oke, ini nomor Hmm. indeksnya. Kembali ke data awal. Oh, ini ternyata dengan Mr. Graham, Mrs. Graham, Margaret Edith gitu. Nggak Gitu. kepikiran sama indeksnya. Nggak kepikiran. Ya, kadang terlihat nggak berguna ya. Oke, paham? Oke. Ada yang mau kalian tanyakan lagi? Baik. Yang lain kenapa terdiam? Kenzi, Darel, Wisnu, Anggun, Rafael, Kalian kali. Nugra. Oh iya, saya lupa bertanya ya. Semangat teman-teman puasanya ya. Bagi yang menjalankan ya. Si Aca nggak. Rada bingung, oke nggak apa-apa kalau kalian bingung. Saya jelasin Lagi dulu nggak? ya. Karena ada kalanya memang mungkin kalian juga pernah merasakan ya. Yang belajar matematika kalau belajar teori itu pasti bingung banget sebelum ke diimplementasikan. Betul nggak? Betul ya. Hmm. Mm-mm. Tapi kalau kalian sudah tahu kasusnya gimana, pasti teorinya lebih mudah. Saya jamin. Oke. Iya. Nah, sekarang ini kita drop datanya. Nah, sekarang kita mempunyai kolom yang tersisa yaitu apakah penumpangnya bertahan, kemudian pick list-nya, sex, image, image lagi, age, tip SP, part, fair, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil satu dua contoh data deh supaya kalian dapat gambaran apakah datanya ini unik atau enggak. Yang pertama pick list di app pick list dot unique way. Kalian perhatikan nilainya itu hanya ada 1, 2, sama 3.
gitu tuh. Unik data ini. Uniknya itu hanya ada 3, sorry. Kalau kalian perhatikan data yang ini, itu enggak ya, setiap kolomnya berbeda. Boleh dibuktikan Kak? Boleh. Ini dia 1, 2, dan saya ambil yang passenger ID misalnya. Oh, salah. Dot unique. Kalian lihat keunikan datanya, Wow. ini namanya nggak unik ya teman-teman. Oh Ya, secara ini teknis sih unik, cuman ini ya unik, semuanya ini unik. unik, ini unik ya, ini Ini berbeda-beda unik setiap banget. baris data Iya. ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi eh, nanti modelnya nggak bisa menangkap bola. Itu yang kita tidak harapkan. Panjang banget. Nah sekarang kita ketika melihat kolom yang ini, namanya embark, saya Hmm. buatin kalian embark. Kalian bisa lihat keunikannya itu ada S, C, sama Q. Nah, ada yang tidak diundang, teman-teman. NaN. Nah, ini bermasalah saat kalian nanti melakukan analisis data dan kalaupun kalian ingin melakukan pemodelan machine learning, pemodelan matematika, ini tidak akan bisa dibaca. Modelnya akan bingung sehingga nanti terjadi error, nggak jalan-jalan gitu. Oke? Sehingga kita coba isi deh data yang NaN ini dengan S. Loh, kenapa harus S, Kak? Mungkin pertanyaannya demikian. Kita coba perhatikan datanya. Supaya kalian tidak bingung. DF embark ini dot value count. Nah, ternyata modus atau kita langsung pakai ini aja ya supaya kalian lihat. Import keyboard dan SNS, kemudian SNS dot count plot df x-nya sama dengan embark. Nah, kalau kalian perhatikan di sini teman-teman. Nah, modus dari data ini adalah S. Artinya apa? Data ini sebagian besar penumpang itu tipe embarknya itu adalah S, teman-teman. Oke? Kemudian kita lihat sekarang berapa banyak nilai yang hilang di sini. Caranya adalah df embark dot is null. Bukan inul ya, is null, teman-teman. Nah, oke. Nah, ada 2, teman-teman. Jadi menurut kalian, ketika ada 2 data yang hilang, kemudian kalian tahu di datanya itu modusnya itu atau sebagian besar datanya itu bertipe S, kalian mau mengisinya pakai Q, C, atau S? Saya tanya deh, logikanya gimana? Cara alamiah kita akan berpikir bahwa ini termasuk NaN ini nilainya pasti S, betul nggak? Karena sebagian besar data, meskipun peluangnya itu tidak 100%. Oke, paham? Paham? Hmm. Paham ya? Sehingga karena modus dari nilai embarknya adalah S, maka kita isi embark ini, data yang hilang tadi, yang 2 biji tadi, itu pakai S, yaitu dengan metode dfembark.plna menggunakan S. Kemudian in place sama dengan terus supaya mengganti data aslinya. Oke? Nah, tetapi, loh Kak, sekarang kok Kakak tiba-tiba mendrop embarknya? Tadi Kakak repot-repot mengisinya dengan visualisasi segala dan lain sebagainya. Tapi kok sekarang di apa namanya? Di apa namanya, guys? Di drop. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat di sini eh, apa sebenarnya apa namanya? Kita dapat menggunakan itu ya. Eh,
SNS dot, eh, enggak pakai metode itu ya. Ini sebenarnya opsional. Saya ingin bilang bahwa ternyata meskipun embark ini unik, enggak unik teman-teman, ada polanya. Ternyata korelasinya terhadap pasien yang bertahan hidup dan tidak bertahan hidup itu sangat kecil. Sangat kecil. Artinya apa? Ini nggak berguna untuk model machine learning-nya. Itu ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi sekarang kita putuskan untuk oke, di drop saja datanya kalau gitu. Kita drop datanya. Gitu. Oke. Sehingga sekarang ketika datanya kita drop, kita akan mempunyai berapa kolomnya? Oke, ada oh saya belum drop lagi. Nah, yang ini guys. Kalian lihat sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom totalnya. Oke, itu untuk kolom yang akan kita pakai untuk memprediksi nanti. Nah, sekarang ingat bahwa machine learning itu memerlukan sesuatu hal yang tidak boleh ada missing value di dalam datanya. Sekarang kita cek secara umum. df.is null. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ternyata pada kolom umur itu datanya hilang sebesar 177. Nah, 177 kalau kita bagi 177, kalau kita bagi dengan len data, len df ya, kita akan dapat 20% dari datanya. Artinya apa? Kalau kalian mendrop ini, metode paling mudah kan dalam penanganan missing value itu adalah kalian mendropnya. Kalau kalian drop ini, berarti kalian kehilangan data sebesar 20%. Rugi nggak? Rugilah, teman-teman. Kenapa? Data itu capek dikumpulkan dan kalian dengan mudahnya ingin mendrop 20%. Gitu, teman-teman. Jadi kalian akan rugi kalau mendropnya. Terus gimana, Kak, metode? Kita isi datanya dengan menggunakan, kita lihat sebaran dari age-nya, teman-teman. Kita lihat ya. Age dot, sorry, sns dot box plot ya, df Aja kapital. Nah, kalian bisa lihat di sini sebaran nilainya itu ternyata oh H ini ada beberapa outlier, teman-teman. Artinya apa? Kita berarti jangan perhatikan outliernya. Nah, gimana kalau kita isi datanya kan sebagian besar terkonsentrasi di sini, guys. Antara umur 20 tahun sampai umur kurang lebih ini 39-an. Nah, gimana kalau kita isi pasien yang umurnya tidak ada itu dengan rataan yang ada di sebelah sini. Nah, rataan itu tepat di tengah-tengah ya. Yang garis ini disebut mediannya. Oke? Itu ya, teman-teman. Nah, tapi kok di sini kakak menggunakan median? Bebas ya, itu tergantung preferensinya. Nah, di sini saya menggunakan median supaya menurut eh, apa namanya di PPT-nya. Kalian boleh nggak menggunakan min, Kak? Boleh. Silahkan. Ya. Kalian sangat disarankan untuk boleh nggak menggunakan modus, Kak? Kayaknya modus kurang tepat dalam hal ini, teman-teman. Kenapa kira-kira? Kalau kalian perhatikan, datanya itu nanti akan seperti ini. Kita lihat. SNS dot kalau kalian lihat di sini, nilai modusnya itu di antara ya kayak di antara 20, teman-teman. Ya. Artinya apa? Nilai modusnya di antara 20. Dia itu tipis perbedaannya dengan yang ini. Sehingga modus itu kurang tepat diisi
data age yang hilang tuh kurang tepat diisi menggunakan modus. Ya, jadi lebih baik pakai rata-rata dari datanya yang kurang lebih letaknya di sini berarti. Gitu teman-teman. Atau median yang letaknya hampir sama. Ada pertanyaan dulu, guys, sampai di sini? Ini nanti saya bagikan. Belum. Belum ada? Oke, kalau belum ada, nah kalau kalian eh, ingin mengaplikasikan ini, kalian dapat langsung mengaplikasinya dengan cara membuat fungsinya seperti ini. Oke, ini caranya. Dfpilh if pd.is null pada kolom ini, pada row-nya tepatnya, maka tak tolong kalau kelasnya 1 isi dengan medianya ini. Kalau kelasnya 2 isi dengan medianya, kalau kelasnya 3 isi. Nah, ini saya mau memperlihatkan kalian yang ini sebelum kalian mengisi menggunakan medianya ini, yaitu sns.bitmap df.core numeric. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di class dengan age itu mempunyai korelasi yang 37%. Artinya apa? Cukup bagus. Sehingga age ini diprediksi menggunakan kolom pickless, teman-teman. Jadi kolom pickless itu kan ada 3 nilainya, yaitu 1, 2, atau 3. Nah, nanti kita kategorikan. Kalau pickless kolom itu ID-nya itu adalah 1, maka tolong age-nya diisi pakai median pada kolom itu. Median pada kategori itu. Kita coba lihat ya, secara umum gimana. SNS.on df X-nya sama dengan X, dan kalian bisa lihat di sini view-nya kita pakai pickless. Apa yang akan kalian lihat? Nah, ini dia. Ya. Jadi, kalau pickless-nya 1, ternyata medianya itu di sini, guys. Kalau pickless-nya 2, itu medianya di sini. Jadi, kalau pickless-nya 3, ya. Artinya apa? Kita mengisi berdasarkan pickless. Dan nilainya kita buat menggunakan median. Boleh nggak min? Boleh, ya. Boleh juga min. Itu tergantung preferensi masing-masing, ya. Nah, di sini saya memilih median. Ya, balik lagi supaya mengikuti slide, ya. Oke, paham guys? Paham? Itu data yang kosong atau diisi sama itu ya? Iya, Median. sama median dari apa namanya? Dari age-nya untuk setiap kategori. Ini nih, kategori pickless. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, guys? Ada yang mau ditanyakan? Tidak kayak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kemudian ini cara kita untuk menerapkan nanti pengisian nilai itu, teman-teman. Jadi definisikan dulu nilainya, age, df1, df2, dot median. Habis itu, setelah kalian definisikan, buat fungsi yang mengisinya. Depil age, kalau nanti dia 0 nilainya atau 0, bukan 0, pada baris ini, pada baris dengan memperhatikan age sebagai acuannya. Kalau di baris, maksudnya begini ya, ini peak length, ini age, ini 1, 2, 3, 2, 3. Kemudian age-nya misalnya ini NA, N, 37, 25,
25 NaN. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini metode ini bilang nanti kalau Ag H-nya itu adalah kosong, none, tapi atau dan gitu ya, dan pickles-nya sama dengan satu, maka tolong isi nanya ini dengan menggunakan yang ini nih. Dengan menggunakan yang ini. Nah, median dari yang ini. Medianya apa? Yang ini nih. Medianya ini. Kurang lebih di sekitar 39. Gitu ya. Kemudian, kalian perhatikan di baris ke ini juga none. Dan pickles-nya itu 2. Berarti akan diisi nilai none itu menggunakan median yang ada di kelas kedua, kelas kedua yang itu yang ini. Ya, yang ini teman-teman. Oke? Gitu. Dan yang ketiga atau else-nya berarti ya udah else yang ketiga return age-nya. Berarti apa? Else-nya itu adalah pickles yang ketiga. Nanti tolong di return age-nya atau ya sebenarnya ini menggunakan yang ini juga ya, median yang ini. Gitu teman-teman. Ya. Nah, habis itu kalian coba perhatikan di sini nggak ada pasangannya, if nggak ada else-nya, dia langsung return. Kenapa nggak perlu s? Ya berarti karena datanya nggak hilang ya, datanya itu komplit gitu. Oke, guys, paham ya? Mhm. Paham? Yap. Ya Allah, 10, 18, 11, 18. Oke, habis itu ya variabel yang ini juga ini mudah teman-teman, nanti kalian baca aja. Jadi kita akan membuat apa namanya? Teks yang tergolong mil itu dibuat sebagai kita ubah nilainya jadi 1. Kemudian yang female ubah nilainya jadi 0. Ya. Kemudian ini cara kita menerapkan fungsi yang udah kita buat itu dengan memakai metode .apply. Nah, habis itu disinilah tahap pembuatan model machine learning-nya, teman-teman. Ya. Nah, sebelum ke sini, supaya pemahaman kalian bagus, saya mau share filenya dulu ya. Aduh, chat Zoom ya guys, di chat Zoom. Di chat WA. Oke, Kak. Tuh, maaf ya, guys, ya. Itu teman-teman, silakan diperhatikan dulu. Oke, boleh Halo, boleh share screen nggak? Sambil share screen ya, guys. saya screen. Kalian lihat gitu sambil tanyakan apa maksudnya ini. Datanya, eh, filenya sudah saya kirim dan datanya ini belum. Kirim datanya. Bentar. Ini guys datanya.
Boleh share screen teman-teman? Hmm? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum ada kan. Oh, wait. Gimana Kenzi, Wisnu, Darel, Ada. Anggun, Nugrah, Farisha, Rafael, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh, sorry. Silakan Farisha. Ini Ya, cara apa sih? Filenya ke collab tuh gimana? Soalnya tadi pas saya klik langsung kebukanya di VS Code. share screen Farisha. Farisha. Mm-mm. Yeah, boy. Share screen. Ya Kak, sebentar. Rafael aman? Rafael nggak pernah berbicara. Ini kenapa nih? Ah, Aman, Rafael? aman. Oke. Kenzi? Kenzi diam-diam saja. Maghrib masih lama Kenzi ya. Aman, Kak. Oke. Darel gimana Darel? Oke. Halo Wisnu? Aman. Anggun gimana Anggun? Aman, Kak. Aneh ya, kok aman semua? Serius aman teman-teman? Ayo ditanyain nih. Halo guys. Kan maksud saya machine learning itu ya kita belum berbicara machine learningnya sih ya. Tapi itu penuh dengan matematika teman-teman. Ya, Paling ini cara bikin model di sini. ya itu nanti nanti Kak jelasin ya. Tadi supaya nggak terlalu banyak, jadi lebih baik besok saya ulangi dan kalau bisa kita adain kelas di luar kelas aja. Oh, kalau di sini yang bagian seks nih buat apa? Yang mana? Ah, bentar, Parisha Iya Kak. boleh ini nanti ditekan di connecting dulu ya, connecting. Mm-mm. Habis itu tekan drive, Iya. connect to Google Drive. Mhm. Oke, habis itu Parisha di bagian ini Mm-mm. My Drive. Nah, bebas. Parisha mau menaruhnya di mana nih? Ada banyak folder, bebas mau menaruhnya di mana. Atau enggak ke drive dulu, kemudian buat folder baru. Nanti tinggal di drag. Misalnya ini nih. Semoga nggak ada hal-hal aneh ya. Iya, semoga aja. Aman sih sepertinya. Saya paling takut membuka folder orang teman-teman. Asli.
Itu maksudnya. Karena direkam sih ya. Nah ini Parisa tinggal di drag begini nih. Misalnya Oh, Parisa ingin di bahan pelatihan atau bahasa Inggris atau bahasa Inggris SMP. oh Oke, iya, iya iya. bebas, tinggal di drag begitu. Oh, nanti bikin folder dulu aja berarti kan di Drive. Ya, stop share aja ya supaya nggak terekspos nanti. Oke oke. Oke, Patih yang mana Patih? Ini yang seks. Ini untuk mengubah. Coba Patih lihat di app teks gitu. Hmm. Lihat ininya, kolomnya. Bukan, bukan. Jangan yang itu, jangan yang itu. Sebelumnya, yang sebelumnya. Hmm, paling atas tuh. Ya, paling atas. Nah, Ya. itu Patih lihat male sama female, betul? Iya. Nah, machine learning itu tidak bisa memproses data yang kategori. Jadi perlu diubah ke numerik. Nah, Oh. hal yang logis tuh male-nya itu satu, female-nya itu nol. Itu Oh. bu, itu bukan saya buat-buat ya teman-teman. Itu memang generalnya begitu. Ya, itu metode Oh, yang iya ya paham paham. Ini kan kalau seksnya male dia ubah nilainya ke satu. Female jadi nol. Oh, oke. Ya di sini ya. ya Nugrah, ya selesai kok Nugrah. Saya salah balas nih orang lagi. Nah, besok saya bicarakan ke kalian apa arti confusion matrix, kemudian semuanya lah. Oke? Oke. Sangat tidak kondusif di sini teman-teman. Saya pikir nggak bakal seribet ini. Kalian nggak dengar suara yang lain teman-teman? Suara apa? Suara di sekitar kakak. Iya. Enggak kedengeran, cuma kakak doang. Kenapa sebenarnya berisik ya? Nah, berisik banget ada orang ini Hotelnya karaokean lumayan juga. kali. Eh, Oke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan Kenzi? Rafael? Parisha? Anggun? Darel? Randy? Kita masih punya beberapa menit lagi kok. Tenang aja. Maaf, Bang. Hmm. Uh. Itu untuk mengecek apakah datanya itu ada missingnya atau enggak, Darel. Ada nulnya atau enggak.
Ayo guys, tanya guys. Kayaknya nggak ada yang mau nanya. Coba kalian eksplorasi terkait datanya dulu tuh. Karena ada profesi namanya kan data scientist ya, atau pembuat model-model gini. Itu yang paling awal atau sebagian besar waktunya sekitar 60 sampai 70% waktunya itu di pembersihan datanya, guys. Modeling itu yang paling mudah, ya. Modeling itu yang paling mudah. Hmm. Nanti bikin modelnya gimana nih? Masa gede? Kenapa? Nggak ini. Kakak, Ya, silakan. Larissa. tadi pas saya udah apa pindahin filenya, dia nggak terpindah gitu dari dari Oh, collabnya. atau enggak Iya, diupload aja, maksud. diupload aja ke drive yang udah folder baru itu. Klik kanan upload file. Gitu Klik aja, kanan Pak Risa. upload file aja ya. Hmm. Oh, oh. Oh, ya, upload. Ah iya, bisa dong. Ya. Ya kak harus diupload dia. Nah, baru ada. Hehe. Nah, sudah. Nanti tadi pagi sakit perut banget. Hmm? Sebentar. Gimana Fatih? Ada yang mau ditanyakan? Hmm?
Gimana sih? Hmm, Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum saat ini. Oke, kalau tidak ada, ya besok kita gali lebih dalam terkait machine learning ya. Kita mulai dari machine learningnya basic. Iya. Oke? Oke, kalau gitu Bagus. oke deh. kenapa Pak Risha? Nggak tahu ininya gimana, ya udah nanti aja. Coba share screen. Soalnya tiba-tiba Atau hilang lagi gitu kayak. at oke. Coba share screen. Iya. Tunggu Kak, Yang lain kalau udah ini boleh kok live ya. hilang Nggak lagi. apa-apa. Oh, ini Kak Iya, Remote ya. iya Kak. Ini tiba-tiba hilang lagi. Tadi kan sudah Oh, jadi itu kan, filenya udah di-upload, cuma udah jadi dua itu loh Kak, sisi kiri kanan. Ya, udah dimasukin ke drive tadi. habis itu di connect. Pakai bahasa Inggris aja ya. Ya boleh Kak. Connect. Oh, gitu. Itu sih, aku ngirim gelas, kitanya saking gojek, kirimnya ke Romangun. Hah? Ini ongkos ya. Kamu pergi ke sana kok? Kamu bilang, Tadi saya udah nemu di sini Kak sebentar. Oh, udah. Udah tadi sudah ada ini ketemu, cuman tuh tiba-tiba aja hilang gitu. Sebenarnya udah udah di-upload nggak file yang kakak kirim ke Drive? Sudah tadi sudah di-upload. Upload. Coba buka Drive deh coba. Tapi di pause dulu screen-nya, habis itu buka Drive ke Udah saya folder itu. langsung upload dari sini Kak. Maksudnya jadi kan ada di sini nih, nama di sini tuh udah ada di sini langsung. Cuman dia Oh, hilang. oh nggak dari Drive. Iya belum ada di drive. Soalnya tadi pas saya sudah bikin file di drive, di sini nggak nongol. Di sininya nggak ada. Oh, Jadi kita kayak mau langsung upload dari sini gitu, kayak bikin sendiri, baru nanti di upload gitu. oke. Iya. Co- Apa bikin di sini aja langsung drive-nya? enggak. Coba boleh lihat Drive-nya tadi, Parisha. Em, Di pause aja dulu. Kalau udah masuk foldernya baru di resume. Nanti di drive dulu ya. Hmm. Di drive dulu, nanti baru di itu. Coba ya. Ini saya udah buka
Drive-nya Kak. Coba share screen. Oke. Ini guys, kalau kalian mau denger ya. SKP tahunan dis. Ya, itu file punya mamaku. Eh, Ya. Nah, bentar, Kak Remote. begitu 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 pas ngeliat Oke Kak. mau belokin ke kiri. Sudah di-upload. Nggak tahu juga. Si Dacek udah Wah, datang. Hmm, Udah, makanya kan udah jelas kayak gitu. oh, nggak bisa nih Parisa. Kalau misalnya terus kenapa emang? apa upload file aja ke situ atau Ya, upload file aja. Ini temukan foldernya, nanti klik kanan, upload files. Nah, ini nih. ya? Karena saya langsung ketemu aja sih karena Nah, ini nih. Nah, ini. nah di itu tuh. Nah itu. Nah, itu kan udah jelas itu. Oh. Nah, ini langsung buka aja nih, klik 2 kali aja Parisa. Tara. Nah, Nah, oke ya. Dia disconnectornya nggak bisa pakai. Nah, pusing kali. Ya udah, nah, yang sini kan mahal. mana nih kok cuma Nah, di FS doang? Oh, ini nih udah. ya Silakan ya. ampun. Nggak apa-apa ya. Ini juga Kemarin saya itu dulu ya pertama udah kali paling gitu sekali juga kok. Oke, teman-teman. Nggak dari tadi kayak gini. Ah, Ada yang mau kalian sampaikan, guys? Cukup ya hari ini, cukup lagi sampai di ada sini. orang ada barang. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, Parisa, oke. Pati, Stop share Gun, lupa. Kenzi, Udah telepon tuh. Ya. Udah telepon Wisnu, Jaya. Darel, Nugrah, Rafael. Ayo semuanya open mic. Dah bayar. Bye-bye. Bye bye Dah, Kak. sampai Makasih jumpa. banyak Kak. Jangan lupa Nanti makan yang panik. salah. Ayo open mic semua.